Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fathul Nurani dengan NIM 245211295. Pengertian hadis dan atsar. Teman-teman, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan beliau. Sedangkan atsar secara bahasa berarti sisa. Dan dalam istilah ilmu hadis, atsar digunakan untuk menyebut perkataan atau perbuatan sahabat serta tabi'in. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis memiliki 3 fungsi utama terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan takrir, yaitu untuk memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua ada bayan tafsir, yaitu menjelaskan ayat-ayat yang masih umum atau belum jelas maknanya. Yang ketiga ada bayan tasdid, yaitu menetapkan hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Quran. Proses pengumpulan dan kodifikasi hadis. Pengumpulan hadis dilakukan setelah masa sahabat untuk menjaga keaslian sabda Nabi. Para ulama melakukan perjalanan jauh disebut rihlah untuk meneliti sanad dan isi hadis. Kemudian hadis mulai dikodifikasi atau ditulis secara sistematis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan berkembang pesat pada masa para imam besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pengertian hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang atau riwayat pada setiap tingkat lapisan sanad, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta karena jumlah perawinya sangat banyak dan tersebar di berbagai tempat. Maka hadis ini pasti berasal dari Nabi Muhammad SAW. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkat sanad. Jumlah perawi tersebut menurut akal tidak mungkin bersepakat berdusta. Isi hadis sama antara para perawi, tidak bertentangan. Diriwayatkan secara langsung dan bersambung dari awal hingga akhir sanad. Adapun juga macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama itu ada hadis lafzi atau lafal. Kesamaan lafaz dan makna di antara perawi. Contohnya itu sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada mutawatir maknawi atau makna. Para perawi berbeda dalam lafaz tapi maknanya sama. Contoh, banyak hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa. Lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Kekuatan hukum. Hadis mutawatir bersifat qat'i. Al-wurud artinya pasti berasal dari Nabi. Oleh karena itu hadis ini dijadikan dasar dalam akidah dan hukum Islam tanpa perlu penelitian sanad secara mendalam. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir, yakni diriwayatkan oleh 1, 2, atau beberapa orang perawi di setiap tingkatan sanad. Karena tidak diriwayatkan secara masif seperti hadis mutawatir, maka hadis ahad bersifat zani al-wurud, yaitu kebenarannya dugaan kuat tetapi tidak pasti. Jenis-jenis ahad. Yang pertama ada hadis gharib atau asing. Diriwayatkan oleh 1 orang perawi pada salah satu tingkat sanad. Contoh, hadis tentang niat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Diriwayatkan oleh hanya 1 sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Yang kedua ada hadis aziz langka. Diriwayatkan oleh 2 orang perawi pada 1 tingkatan sanad. Contoh, hadis tentang Nabi bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya dan anaknya. Yang ketiga, ada hadis masyhur atau terkenal, diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawir. Contoh, hadis barang siapa menipu kami maka bukan golongan kami. Kekuatan hukum. Hadis ahad bisa dijadikan hujah atau dalil dalam hukum Islam selama sanadnya sahih dan perawinya terpercaya atau adil dan terbit. Dalam masalah akidah, sebagian ulama berhati-hati dan hanya menggunakan hadis mutawatir, sedangkan dalam hukum fikih hadis ahad diterima secara luas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.